Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak. Saya guru di Madrasah Aliyah Alamin pada mata pelajaran Quran Hadis, sekaligus peserta PPG di LPTK IAIN Ambon pada PPG Daljab Batch 1 tahun 2025. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan UKIN dengan praktek mengajar pada pelajaran Quran Hadis dengan bab etos kerja di kelas 11A yang khusus pesertanya adalah perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih tetap semangat? Masih. Gimana semangatnya? Semangat, semangat, semangat. Alhamdulillah. Baik. Sebelum hari ini kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini yang akan memimpin doa saya berikan ke Mbak Elin. Ya, silakan dimulai. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, pada hari ini, di hari Kamis tanggal 8 Mei, saya bisa kembali menyampaikan mata pelajaran Quran Hadis, yang mana pada hari ini kita akan memasuki bab 8. Baik, sebelum dimulai, tadi sudah berdoa, kemudian saya akan mengabsen peserta siswa yang hadir pada hari ini. Saya absen dari Andin Maira, Siti Lutfiyah hadir ya. Kemudian Putri hadir, Najmatun hadir, Siti Aliyah hadir ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Tidak ada yang enggak masuk ya? Alhamdulillah. Sehat kan, sehat? Ya, alhamdulillah. Baik, anak-anak, Bapak pada hari ini tadi sudah disampaikan akan menyampaikan materi tentang etos kerja sesuai dengan Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11, kemudian surat Al-Qasas ayat 77, kemudian ada 2 hadis sebagai pendukung dari Al-Quran tersebut. Baik, minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, yang pada kesimpulannya adalah orang itu dalam kehidupannya harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, sebelum dilanjut ke bab sekarang, coba Bapak mau tanya dulu, ada yang bisa nginget nggak ke minggu kemarin, yaitu tentang
Walikulli wijhatun wa muliha fastabiqul khairat. Nah, yang Bapak garis bawahi di sini adalah materinya tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Coba kalau diingat-ingat lagi minggu kemarin apa contohnya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Contoh, Mbak. Ayo. Ketika jamaah sop depannya masih kosong, Ya. kita yang harus ngisi. Oh iya, bagus itu. Artinya jangan kalau dalam hal kebaikan jangan dorong-dorongan. Ayo silakan. Udah jangan, kita sendiri yang harus berinisiatif. Saya dulu gitu. Ya. Contoh lagi. Yang lainnya. Mbak, apa Mbak? Ketika ada teman yang jatuh, kita segera Oh iya, bagus. Itu contoh sederhana. Contoh dalam yang lebih besarnya ketika ada teman yang membutuhkan, ketika ada teman yang sedang kesusahan. Ketika kita mampu, cepat. Kita sebagai orang yang berlomba atau cepat dalam melakukan kebaikan. Artinya jangan menunggu atau artinya apa? Dalam artian luas, kita kalau mau jadi yang terbaik, jangan nunggu sukses dulu, jangan nunggu apa dulu. Selagi kita bisa, sekarang kita kerjakan. Selagi itu dalam hal kebaikan. Seperti itu ya. Jadi fastabiqul khairat itu maknanya jangan terlalu sempit. Kita harus dilebarkan maknanya. Artinya dalam hal kebaikan jangan nunggu kita ada targetnya dulu baru kita melakukan kebaikan. Jangan. Selagi kita mampu, kita bisa lakukan kebaikan itu. Baik, itu sebagai pengingat materi yang minggu kemarin. Nah, untuk minggu sekarang temanya adalah etos kerja pribadi muslim. Etos kerja pribadi muslim ini nanti targetnya kalian harus bisa menyimpulkan yang dipahami dari ayat Al-Quran, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 10, kemudian ada Quran surat Al-Qasas ayat 77, dan kemudian ada 2 hadisnya. Nanti pada hari ini, pembelajaran kali ini saya akan menggunakan metodenya jigsaw. Nanti yang 2 ayat Quran dan 2 hadis ini saya akan bagi ke kalian. Nanti kalian akan merumuskannya, kalian akan membahasnya dalam kelompoknya. Nanti kita akan sharing pengetahuan dari 4 materi pada hari ini. Nanti kita akan bahas itu, nanti kita sampaikan dan saling berbagi apa yang didapatkan dari materinya ya pada hari ini. Nanti Bapak akan menilai secara individu dan secara kelompok apa yang sudah kalian lakukan nanti. Nah, itu saja sebagai pembuka dari pelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk merefreshing otak kita sebelum kita mulai kegiatan inti pembelajaran, kita ice breaking dulu dengan tepuk apa tadi namanya? Tepuk fokus ya. Karena ini akan kita lakukan setiap kali akan melakukan pembelajaran. Dimulai, ayo. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami, fokus. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Sebelum nanti Bapak bagi kelompoknya, sekarang Bapak berikan dulu gambarannya.
Baik, materinya pada pagi hari ini adalah etos kerja dan ibadah. Kita akan mengambil surat Al-Jumu'ah, surat Al-Qasas, dan 2 hadis. Baik. Sebelum masuk ke ayat Al-Qur'annya, Bapak mau jelaskan dulu begini. Seseorang dalam kehidupan di dunianya ini, kita tidak hanya dituntut sebagai seorang muslim ya tentunya, yakin dan percaya bahwa kehidupan kita hanya di dunia saja. Justru kita akan menghadapi yang namanya kehidupan yang lebih kekal, yang lebih abadi nanti di akhirat. Tapi demikian, kehidupan di akhirat nanti tidak juga melupakan bagaimana kita berkehidupan di dunia. Artinya apa? Ibadah iya untuk apa? Bekal kita nanti di akhirat. Tapi juga jangan melewatkan bahwa kita juga hidup di dunia. Artinya segala kebutuhan di dunianya juga harus dipenuhi, dicukupi. Baik. Nah, dari gambaran itu nanti Bapak akan bagi menjadi 4 kelompok. Ini ya. Tapi nanti saya acak. Ini bukan per baris kelompoknya. Nanti Bapak acak. Nanti Bapak kasih tugasnya masing-masing untuk kalian mempelajari ayat yang sudah Bapak bagikan, terus ada yang hadis, kemudian kalian bahas, nanti juga Bapak akan berikan bukunya. Nah, nanti kalian bahas bersama-sama, nanti setelah itu presentasi satu-satu, tapi sebagai bahan kalian mempelajari itu, nanti Bapak tampilkan videonya, bagaimana etos kerja sebagai seorang muslim. Itu ya. Nanti Bapak tampilkan videonya, kalian bisa lihat videonya, kemudian kalian nanti bahas bersama-sama, Bapak juga kasih bukunya satu-satu untuk bahan kalian memperdalam itu semua ya. Baik. Untuk memulai pembagian kelompoknya, coba hitung dulu dari ujung sana 1, nanti ngomong ya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Coba nanti nyambung sampai sini sampai selesai. Hitungannya 1, 2, 3, 4. Kemudian kembali lagi 1, 2, 3, 4 ya. Coba dihitung. Tuh 4, 2, 1, 3, 4. Nanti yang ngomong 1 jadi 1 kelompok, yang ngomong 2 jadi kelompok 2, yang ngomong 3 jadi kelompok 3, yang ngomong 4 jadi kelompok 4. Baik, silakan ditukar dulu. Nanti kita bikin lingkaran satu-satu jadi 4. Oke, nanti sebelum kalian membahasnya, nanti Bapak tampilkan videonya dulu, kemudian Bapak akan coba pancing reaksi dari kalian dulu ya, dari masing-masing kelompok sebelum kalian membahas ini dengan ayat Quran atau hadisnya. Baik, kalian bisa lihat dulu ke sini. Belajar merupakan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya kita berada di pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan ini. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu ini dalam interaksi. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Oke, baik ya.
itu adalah video tentang, saya simpulkan itu adalah video tentang bagaimana kesuksesan itu bisa didapatkan berdasarkan dengan bagaimana dia berusaha. Ada yang tahu kira-kira yang lebih dari itu yang didapatkan dari lihat video tadi? Coba dari kelompok mana dulu ya? Oke, cut dulu Kang, cut. Baik, dari video yang sudah kalian lihat tadi, kesimpulan awalnya dulu bahwa apa? Harus rajin belajar. Yang kedua, belajar mengatur waktu. Oke, yang kelompok ini pentingnya belajar bersungguh-sungguh. Yang ini kelompok 4, disiplin, harus disiplin. Oke, itu gambaran awalnya ya. Nanti gambaran awal dari materi kita pada hari ini. Nanti kita akan memfokuskan dari yang sudah dilihat itu, karena konteksnya kita adalah sebagai pelajar. Nanti sesuaikan dengan pengetahuan kalian tentang masa sekolah atau masa dalam pendidikan. Nanti Bapak akan bagikan ayat Qur'annya. Nanti yang kelompok 1 pakainya surat Al-Qasas ayat 77. Ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ini garis bawahnya. Jangan lupakan nasib kalian di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nanti kalian bahas ayat ini di kelompok 1. Apa yang bisa kalian petik dari ayat ini? Nanti juga Bapak berikan bukunya sebagai referensi ya. Untuk kelompok 2, ayatnya surat Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Ayat Qur'annya bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma 'indallahi khairum minallahi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Nanti poinnya adalah di ayat 10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kata kuncinya di sini. Apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nanti poinnya ada di situ. Kalian bahas tentang ayat ini. Dalam konteksnya kalian sebagai pelajar harus bagaimana. Kemudian untuk yang ketiga, hadis Nabi, hadatsana Hisham ibnu Umar, hadatsana Ismail ibnu Ayyash an Bahir bin Sa'id an Khalid bin Ma'ad an Miqdam bin Ma'di bin Yaqar bin Zubaidi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala maka sabar rajulu kasban atyaba min amal yadayhi wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi
wa khadimi fa huwa shadaqah. Nah, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantu adalah sedekah. Ini walaupun untuk laki-laki, tapi kalian juga boleh mempelajarinya. Artinya seorang itu harus apa? Nih kata kuncinya ya. Bapak kasih kata kuncinya supaya kalian nanti jangan membahasnya jangan kemana-mana. Kata kuncinya adalah tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri. Mandiri kuncinya ya. Oke. Nah ini yang kelompok keempat, hadis nabinya. Qala Rasulullah SAW, man asoba min syai'in fayalzamuhu. Barang siapa diberi sesuatu, maka tekunilah ia. Tadi kelompok berapa yang ngomongnya harus apa ya? Apa kelompok ini tadi? Disiplin. Kelompok ini sungguh-sungguh. Yang ini mengatur waktu. Yang ini rajin belajar. Artinya dari hadis ini adalah tekunilah ia. Artinya konsisten. Orang itu kalau sebelum berhasil jangan putus asa. Oke. Ini yang akan kalian bahas pada pagi hari ini di pelajaran kali ini. Nanti Bapak akan berikan bukunya satu-satu, kalian pelajari, kemudian kalian catat nanti apa yang akan disampaikan. Nanti Bapak kasih waktu untuk presentasinya 5 menit dari masing-masing. Nah, nanti kalian tuliskan poin-poinnya. Kalau yang kurang paham, nanti bisa tanyakan langsung ke Bapak ya. Baik, siap? Ya. Ada di bab 8. Kalian buka. Cut. Sedangkan kandungan ayat ke-11 diawali dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang kita menjadi orang yang menentukan dengan keadaan dunia pada keadaan yang baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tinggal ditulis poin-poinnya saja. Baik, sudah selesai? Alhamdulillah. Baik, sekarang coba kursinya madep ke sini semua. Baik, kita mulai dari kelompok 1. Maju semua, nanti satu yang presentasi. Silakan di sini tempatnya. Siapa yang presentasi? Siap. Salam dulu. Ya. Surat Al-Qasas ayat 27. Ya. Dengarkan ya. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah 1. Senantiasa menyeimbangkan kegiatan yang menyangkut urusan akhirat dan dunia. 2. Manakala sedang mengerjakan ibadah itu senantiasa bersungguh dan perlu kekhusyuan. Demikian juga sebaliknya, saat bekerja senantiasa serius dan giat dan
bertanggung jawab. Ketiga, senantiasa berbuat baik kepada sesama dan tidak berbuat kerusakan. Oke, baik. Kesimpulannya satu, tadi dibaca. Senantiasa menyeimbangkan kegiatan yang menyangkut urusan akhirat dan dunia. Harus seimbang dalam kegiatan akhirat maupun dunia. Yang kedua. Manakala sedang mengerjakan ibadah, kita senantiasa bersungguh-sungguh dan penuh pengkhusyuan. Demikian juga sebaliknya, saat bekerja senantiasa serius dan giat dan bertanggung jawab. Harus serius dalam bekerja, harus khusyuk dalam beribadah. Banyak poinnya ya. Yang ketiga, Senantiasa berbuat baik kepada sesama dan tidak berbuat kerusakan. selalu berbuat baik terhadap sesama. Oke, jadi dari ketiga poin tersebut ada yang perlu ditambahi? Ayo. Cukup lengkap? Artinya apa? Ada yang mengucapkan, ada yang mengatakan begini. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu goda. Kalau beribadah yang serius, yang khusyuk, yang benar-benar seolah-olah kita akan mati esok hari. Tapi kalau berusaha untuk kehidupan dunia, kita harus serius, semangat seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi keduanya harus imbang. Jadi jangan ngurusi dunia saja akhirnya lupa akhirat. Ada yang akhirat saja akhirnya lupa kehidupannya di dunia. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus terlebih dahulu. Silakan. Boleh. Ya, baik. Kelompok kedua. Dari kelompok 2 ingin menyusulkan surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Di sini saya akan membacakan surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila Wazarul وإذا رأوا تجارة أو لهوا أو فدوا إليها وإنهم معي لهوا ثم إنهم من التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. Kesimpulan dari arti Quran surat Al-Jumu'ah ini dibagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama, di ayat 9 ini berkenaan dengan seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mendirikan sholat Jumat. Poin yang kedua, pada ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka segeralah mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar banyak berzikir kepadanya supaya manusia memperoleh keberuntungan. Poin yang ketiga, sedangkan ayat ke-11 diawali dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tentang sikap sebagian orang mukmin yang masih silau dengan perniagaan duniawi. Padahal sedang mendengar khutbah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah mengingatkan bahwa apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada yang diusahakan manusia. Oke. Silakan. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Alhamdulillah. Sudah jelas ya poinnya. Yang pertama,
Bapak simpulkan sedikit. Artinya kita dahulukan dulu menurut surat Jum'ah ini ayat 9 sampai 11. Poin yang pertama, tunaikan dulu sholatnya, kemudian setelah sholat baru bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki, mencari keridhaan Allah. Artinya apa? Jangan mendahulukan dunia dulu. Artinya jangan menuntut keduniaan dulu, tapi tunaikan dulu sholatnya. Artinya apa? Artinya kalau kita mau berusaha, yang paling utama pertama niatkan dulu lillahi ta'ala. Artinya beribadah dulu kepada Allah, baru kemudian kita berusaha untuk kehidupan dunia. Itu ya. Nanti kesimpulan akhirnya Bapak yang akan simpulkan. Ini poin-poin sementara saja yang sudah disampaikan dari teman-teman kalian. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus dulu. Silakan kembali. Baik, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan menyimpulkan hadis tentang perintah bekerja. Bunyi hadisnya, Ali bin Mardikari wa Zubaidi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ma sabar rajulu kasban atyaba min amali yadihi wa ma anfaqa rajulu ala nafsihi wa ahlihi wa walidihi wa qadimihi fa huwa shadaqatun. Rawahu Ibnu Majah. Artinya dari Al-Qur'an bin Malik Khalid Al-Zubaydi dari Rasulullah SAW. Tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa-apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, anak, dan pembantunya adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi poin pentingnya adalah satu, giat berusaha, giat bekerja supaya memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. 2, usaha yang baik dan halal. 3, bekerja dan ikhlas. Oke, kesimpulan sementaranya dari hadis yang tadi sudah disimpulkan, yang sudah dibacakan adalah semangat berusaha dan mandiri, karena itu yang terbaik. Jadi kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita harus mandiri, tapi dengan semangat. Nah, karena itu yang terbaik. Jadi jangan mandiri tapi pasrah, itu nggak boleh. Mandiri tapi semangat berusaha. Oke, itu kesimpulan sementara dari kelompok 3. Terima kasih. Berikan aplaus. Kembali. Silakan kelompok 4. Saya di sini sebagai kelompok 4 akan bicara hadis tentang larangan menyenangka. Yang keras suaranya. Artinya dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, dari kakaknya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya ada orang dari kalian mengambil talinya, kemudian pergi ke gunung, lalu mencari saikat kayu bakar dan dibawa dengan punggungnya untuk dijual. Lalu Allah mencukupkan dengan usahanya itu lebih baik baginya daripada usahanya meminta-minta kepada manusia, baik manusia itu membelinya atau menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya, jangan membanding jenis pekerjaan yang walaupun orang menganggap pekerjaan itu rendah dan hina, tetapi jika pekerjaan itu tidak bertentangan dengan ajaran agama, berarti pekerjaan itu mulia.
Ada lagi? Kesimpulannya jadi walaupun butuh perjuangan berat, tetapi sering dianggap sebagai pekerjaan mendatar dan tidak berkemas jika pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka itu lebih baik dan meminta daripada seorang pengemis yang meminta-minta. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, silakan. Baik. Jadi kesimpulan pada hari ini, pembelajaran hari ini dari keempat-empatnya dapat disimpulkan bahwa poin pertama bahwa Allah di ayat Al-Qur'an yang lain, Bapak hanya nambahkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalian tahu ibadah itu ada berapa macam? Ada dua. Ada yang ibadah namanya ibadah mahdoh, ada yang ghairu mahdoh. Ibadah itu ada dua. Artinya apa? Yang mahdoh itu ibadah yang asli murni ibadah. Ibadah kita kepada Allah. Yang ghairu mahdoh ini yang bentuknya adalah sebuah usaha untuk kehidupan di mana? Di dunia. Tapi hasilnya tetap saja menjadi nilai ibadah kepada Allah. Tapi dengan syarat apa ya? Harus syaratnya apa? Ayo, syaratnya apa? Supaya ibadah ghairu mahdoh ini menjadi nilai pahala. Syaratnya harus diniatkan apa? Ikhlas, diniatkan lillahi ta'ala. Diniatkan apa lagi? Bukan apa? Bukan untuk ria, bukan untuk bukan. Niatnya benar lillahi ta'ala. Itu ya. Jadi supaya kita menjadi orang yang sukses, benar-benar sukses. Suksesnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dengan seimbang antara ibadah dan amal di dunianya. Berusaha, nama bahasa Arabnya namanya kasab. Kasab itu berusaha untuk kehidupan di dunia. Ma'isyah. Terus apalagi bahasanya? Ada ma'isyah, ada kasab, ada lagi bahasanya ikhtiar. Karena apa? Orang kalau diam saja, kira-kira dia bisa ini enggak? Bisa dapat kehidupan yang enak tidak di dunianya? Boleh enggak Pak? Kalau orang ibadah saja, di masjid saja, ya boleh. Tapi jangan punya keluarga, jangan punya anak, jangan punya. Karena apa? Ya sudah, karena kalau ada orang yang contoh kalau kalian perempuan nanti punya anak, kalau ibadah saja di masjid saja. Terus anaknya siapa yang ngurusin nanti? Nah, kan? Itu ya. Jadi harus seimbang dunia dengan akhirat. Jadi itu kesimpulan untuk pelajaran pada hari ini. Bapak harap dengan metode yang sudah dijelaskan tadi kalian punya gambaran dari masing-masing yang sudah disampaikan dan nanti saling bisa mengisi dari kelompok satu dapat pengetahuan dari kelompok yang lainnya, gitu ya kira-kira. Nah, jadi itu inti kegiatan pada pagi hari ini. Nah, maksud Bapak melakukan cara seperti tadi itu supaya saling bertukar pikiran, kemudian saling mengisi, begitu. Jadi jangan hanya tahu materinya dari Bapak saja, kalian bisa memahami sendiri lewat pelajaran yang sudah dipelajari oleh kelompoknya masing-masing. Di situ kalian akan saling bertukar pikiran baik di dalam kelompoknya maupun antar sesama kelompok, begitu ya. Nah, jadi itu. Baik, itu nanti poin penilaiannya Bapak nanti akan nilai dari yang sudah dipresentasikan dan
kalian sudah tulis di itu. Maka bukunya silakan dikumpulkan yang tadi sudah ditulis, nanti Bapak akan menilai. Jangan lupa di bukunya ditulis nama-nama anggotanya, ya. Baik, itu saja pembelajaran pada hari ini, ya. Silakan sini, kelompok 1 bukunya, ya. Kelompok 2 sudah, ya. Iya. Kelompok 3, ya. Kelompok 4, baik. Itu saja pertemuan kali ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini, proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini, mendapatkan ilmu yang bertambah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang tidak hanya dipelajari di kelas tapi juga menjadikan nilai manfaat untuk kita semua. Kita bisa aplikasikan nanti di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa mengamalkannya. Setelah ini kalian akan menjadi lebih semangat belajar demi kesuksesan, baik sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita bermanfaat. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi